Perang Puputan Jagaraga yang juga disebut Perang Bali Kedua ini terjadi pada 1848 hingga ke 1849. Perang ini dilakukan oleh Pati Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng, Bali. Puputan Jagaraga disebabkan oleh ketidaktaatan Raja Buleleng, Ki Gusti Ngurah Met Karangasem dan Mahapati Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian damai kekalahan Perang Buleleng pada 1846. Mengutip dari situs pemerintah Kabupaten Buleleng, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja Buleleng serta Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng. Berikut merupakan isi perjanjian damai tersebut. Setelah Perang Buleleng berakhir, I Gusti Ngurah Met Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Selama di Jagaraga, I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng dengan dibantu oleh Jero Jempiring telah menyusun strategi perang. Belanda yang saat itu menguasai Buleleng, Bali, merasa terusik dengan strategi serta persiapan yang telah dilakukan oleh I Gusti Ketut Jelantik bersama warga Jagaraga lainnya. Beberapa kali, I Gusti Ketut Jelantik merampok kapal milik Belanda di Pelabuhan Pabean, serta memboikot bahan makanan para serdadu Belanda. Pada 8 Juni tahun 1848, Belanda menyerang Pelabuhan Sangsit menggunakan 22 kapal perang dengan meriam. Aksi ini turut diikuti dengan aksi serangan balik dari I Gusti Ketut Jelantik beserta pasukannya. Tewasnya 250 serdadu Belanda menandai kekalahan mereka pada Perang Jagaraga pertama. Semangat patriotisme yang tinggi dari pasukan Jagaraga serta ketidaktahuan tentang medan perang menjadi faktor penyebab utama kekalahan Belanda. Pada April tahun 1849, pemerintah Hindia Belanda di Batavia menyusun strategi dan melakukan persiapan untuk Perang Kedua di Jagaraga. Strategi yang dilakukan oleh Belanda diantaranya mencari informasi dari orang pesisir tentang sistem dan strategi perang yang digunakan I Gusti Ketut Jelantik. Selain itu, pihak Belanda juga mencari petunjuk jalan yang dapat digunakan sebagai area penyerangan Jagaraga. 14 April tahun 1849. Belanda mendarat di Pelabuhan Pabean dan Sangsit. Mereka bersiap untuk melakukan aksi serangan di Jagaraga. Saat itu, I Gusti Ketut Jelantik berupaya untuk mengajak Belanda berdamai sebagai bentuk strategi mengulur waktu agar bisa meminta bantuan dari para raja Bali lainnya. Usulan perdamaian ini ditolak oleh Belanda. Saat akan kembali ke desa Jagaraga, ternyata benteng pertahanan milik Jagaraga telah diserang habis-habisan oleh Belanda. Setelah melihat hal ini, I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng hendak pergi ke Karangasem untuk meminta bantuan Raja Karangasem. Namun, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba pihak Belanda menyerang I Gusti Ketut Jelantik serta I Gusti Ngurah Met Karangasem yang menyebabkan mereka gugur dalam pertempuran. Sedangkan di Jagaraga, Jero Jempiring yang dibantu oleh Pan Kelap selaku pimpinan prajurit Jembrana, Gusti Nyoman Munggu selaku pimpinan Prajut Mengwi, serta Coko Darai Puri Satria selaku pimpinan prajurit gabungan Gianyar dan Kelungkung telah menyerukan Perang Puputan dengan menghunus dua keris.